apakah sudah tampil? Sudah, Bapak. Baik, ya. Sambil kalian pada absen dan yang lain bergabung di MS Team, kita mulai saja perkuliahan untuk pagi hari ini. Materinya tentang fiksasi ya. Ini saya bagi dua. Ini nanti kita bicara tentang konsep dulu, konsep fiksasi. Kemudian minggu depan kita coba bicarakan tentang cara melakukan fiksasinya. Ya. Jadi hari ini konsep dulu, minggu depan kita bicarakan tentang cara melakukan fiksasi. Kemudian di pertemuan selanjutnya baru pewarnaan. Ya. Nah, nanti setelah pewarnaan, 3 kali pertemuan terakhir itu jadwal dari Bu Silvana, 2 atau 3 kali pertemuan itu presentasi, ya, presentasi tugas. Saya tidak tahu tugasnya apa, sudah diatur sama Bu Silvana, silahkan nanti kalian presentasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Bu Silvana. Baik, kita ke kategori dulu. Jadi fiksasi adalah sebagian besar jaringan hewan akan rusak ke pendahuluan ya, bukan ke definisi tapi pendahuluan. Sebagian besar jaringan hewan akan rusak jika dipisahkan dari indukan multiselulernya dikarenakan ketidakmampuan sel untuk mempertahankan bentuk alaminya. Maka untuk mempertahankan bentuk alaminya tersebut dibutuhkan suatu proses yang disebut dengan fiksasi, dari kata bahasa Inggris to fix, yang artinya menetapkan pada bentuk alamiahnya, dikeraskan dan distabilkan untuk dapat mempertahankan bentuknya selama proses pembuatan preparat. Jadi pola pikir gitu ya, atau mungkin mungkin ya kata-kata yang bisa diartikan dari kata fiksasi itu adalah seperti yang sudah saya bacakan tadi. Ya. Jadi lebih ke mempertahankan bentuk alamiahnya setelah materi tersebut dipisahkan dari indukan multiselulernya. Kerusakan jaringan pasca kematian. Jadi setelah suatu individu itu mengalami yang disebut dengan kematian gitu ya, yang dalam hal ini kalau dalam bidang kedokteran itu diterjemahkan sebagai berhentinya organ-organ vital ya, sudah tidak bekerja lagi ya. Terutama sekali adalah pada bagian otak ya, otaknya sudah tidak bekerja, dan juga organ vital yang lain seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya. Nah, pasca terjadinya kematian ini, maka enzim-enzim autolisis yang menyebabkan kerusakan jaringan akan aktif, ya, dengan cara memecah protein menjadi asam amino. Jadi katabolisme, ya, jadi molekul-molekul besar ini dipecah menjadi monomer-monomer yang lebih kecil sampai nanti akhirnya kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya. Ya. Jadi nanti individu yang sudah mati ya itu akan mengalami penguraian ya sampai nanti benar-benar habis, hilang gitu ya, sesuai dengan kekuatan dari materialnya itu untuk diurai ya. Jadi materi-materi seperti tulang itu yang sangat susah diurai ini akan lama prosesnya ya. Sedangkan untuk kulit, darah, daging ya dan sebagainya ini akan lebih cepat terurai ya. Termasuk rambut ini juga lambat proses penguraiannya. Asam amino kemudian keluar dari sel dan tidak dapat digunakan kembali. Hal ini menyebabkan protein struktural yang terdapat pada hampir seluruh jaringan akan mengalami kerusakan. Ya, terurai itu semuanya nanti akan terurai.
Untuk tujuan fiksasi sendiri ini adalah satu, menghentikan proses metabolik secara cepat. Ya. Jadi untuk proses penguraian, ya, penguraian atau katabolisme tadi, ya, perombakan molekul besar menjadi molekul penyusunnya yang lebih sederhana, ini sebenarnya selalu diperantarai oleh air, ya. Jadi selama material tersebut masih mengandung air, maka proses penguraian itu tidak akan pernah bisa dihentikan. Makanya kalau orang mengawetkan sesuatu itu, ya, dengan dikeringkan, ya. Jadi misalnya singkong gitu, ya, dibuat gaplek itu kan dijemur, itu kan jemur sampai kering. Nah, setelah kering itu awet jadinya, ya, bisa bertahan lama, bisa jadi bahan makanan ketika paceklik, ya, kalau orang zaman dulu, ya. Kemudian mencegah terjadinya perubahan yang bersifat regresif, ya. Kemudian mengawetkan bahan histologis dan sitologis, juga untuk mempertahankan bentuk aktual bahan biologis, mengeraskan dan menstabilkan bahan-bahan biologis karena terjadi koagulasi protoplasma, kemudian memberi kemungkinan adanya perbedaan optik pada proses pengamatan jaringan. Ya, jadi dipertahankan semuanya secara umum adalah mempertahankan kondisi-kondisi biologis tetap terjaga walaupun sampel yang diambil ini sudah dipisahkan dari indukan multiselulernya. Untuk dapat melakukan fungsi fiksasi, maka proses fiksasi membutuhkan regen yang disebut dengan larutan fiksatif. Ya. Larutan fiksatif merupakan larutan yang menjalankan tugas dengan tujuan fiksasi. Nah, sebenarnya untuk melakukan pengawetan ini, ya, tidak harus dengan satu zat cair, ya, ataupun pelarut, ya. Tetapi kalau tujuannya memang nanti untuk membuat preparat, itu salah satu prosedurnya memang harus dengan menggunakan pelarut, ya, karena prosesnya akan lebih cepat, gitu, ya, akan lebih cepat. Dan untuk bahan-bahan tertentu memang tidak bisa, misalnya proses pengawetannya dengan pemberian garam, ya, ataupun dengan proses pengeringan saja, ya, itu tidak cocok, gitu, ya. Akan merusak organ. Ya memang bertahan, ya, memang bertahan awet, tetapi konformasinya, strukturnya akan berubah, ya, kalau bentuk pengawetannya itu hanya dengan dikeringkan, ya. Nah, proses pengawetan yang lain juga bisa dengan penambahan garam, ya. Penambahan garam artinya uh, uh, apa, struktur air atau komposisi air yang ada di dalam tubuh si bahan yang akan diawetkan ini dibuat menjadi lebih pekat, ya, sehingga enzim-enzim yang bekerja untuk autolisis itu yang dengan perantaraan air itu tidak bisa bekerja, ya. Nah, itu salah satu bentuk pengawetan juga, ya. Tetapi khusus untuk pembuatan preparat itu yang lebih tepat karena tujuannya selain untuk mengawetkan juga untuk mempertahankan bentuk struktur dari jaringan maupun sel yang akan kita amati nanti itu masih sama persis seperti aslinya, ya. Jadi kan ada tujuan-tujuan lain yang dilakukan dalam proses fiksasi atau pengawetan pada jaringan yang kita buat preparat nanti ini, maka proses pengawetannya harus khusus, ya. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan pelarut yang khusus. Untuk sifat larutan fiksatif ini memiliki daya penetrasi yang baik ke dalam jaringan, ya. Jadi bisa menembus dengan baik sampai ke dalam jaringan. Tapi tentu saja ada keterbatasannya, jadi makanya sampel yang kita ambil tidak boleh terlalu tebal, ya. Minimal maksimal biasanya sekitar 1 kali 1 cm. Dapat menembus jaringan dengan cepat tanpa menyebabkan kerusakan, ya. Kemudian sifat yang lain,
mencegah perubahan jaringan secara cepat. Ya. Jadi mempertahankan ya, jadi strukturnya dipertahankan, komposisinya juga dipertahankan, gitu ya, sehingga nanti ketika benar-benar sudah dibuat preparat itu ketika diamati strukturnya masih tetap sama seperti aslinya. Memiliki kemampuan koagulasi protoplasma dengan baik ya. Jadi mengentalkan gitu ya, mengentalkan cairan yang ada di cairan sel ya, protoplasma atau sitoplasma di dalam sel itu supaya menjadi memadat gitu ya, mengental sehingga proses autolisis ya, proses pengeluaran cairan yang ada di dalam sel itu bisa dihentikan gitu ya, tidak sampai terjadi ya, dipertahankan dengan cara mengkoagulasikan cairan pada protoplasma atau sitoplasma ya. Kemudian tidak merusak jaringan dan isi sel, melindungi jaringan selama proses pengerjaan preparat, dan membuat bagian jaringan menjadi lebih jelas ya. Jadi apa namanya nanti larutan fiksatif ini nantinya akan istilahnya itu nanti kalau sudah dibuat preparat pada tahapan-tahapan tertentu, larutan fiksatifnya ini kan perlahan akan dikeluarkan gitu ya, perlahan akan dikeluarkan digantikan oleh zat warna ya. Nah nanti di situ material-material yang akan diamati misalnya organel, nukleus dan sebagainya itu akan menjadi nampak lebih jelas ya, karena adanya zat warna dan juga pengaruh larutan fiksatif yang sebelumnya sudah mempertahankan semua material yang ada di dalam sel maupun jaringan itu tetap stabil, tidak berubah. Proses fiksasi harus dilakukan sesegera mungkin setelah proses pengambilan jaringan untuk mencegah kerusakan jaringan atau sel sebelum dilakukan fiksasi. Ini bisa dipahami ya, jadi harus bekerja secepat mungkin karena berkejaran dengan enzim autolisis ya. Jadi harus segera dilakukan proses fiksasi untuk menghentikan kerja dari enzim autolisis ya. Perlu diingat bahwa fiksasi memiliki fungsi menetapkan jaringan. Jadi bukan mengembalikan jaringan ke bentuk semula, sehingga kerusakan yang diakibatkan sebelumnya sebelum terjadinya fiksasi tidak dapat diperbaiki. Jadi kalau misalnya terlalu lama proses fiksasinya, sehingga sudah terjadi perubahan struktur ya, pada jaringan maupun sel yang akan kita amati, itu larutan fiksasi tidak akan bisa memperbaikinya ya. Jadi larutan fiksasi itu hanya mempertahankan ya, mempertahankan kondisi sesuai pada saat dilakukan fiksasi. Kalau pada saat dilakukan fiksasi sudah terjadi kerusakan, maka ya tetap hasilnya nanti tetap nampak kerusakannya itu ya. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa larutan fiksasi itu hanya mampu untuk mempertahankan ya, struktur maupun komposisi sel maupun jaringan seperti pada saat dilakukan fiksasi. Jadi kalau pada saat dilakukan fiksasi sudah ada kerusakan sebelumnya, ya sudah tidak bisa diperbaiki kerusakan tersebut. Ya, akan tetap nampak ketika nanti sudah jadi awetan atau preparat dan diamati di bawah mikroskop. Larutan fiksatif idealnya mampu menjalankan fungsi seperti tujuan fiksasi. Namun fiksasi ideal sangat sulit untuk ditemukan. Setiap larutan fiksatif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, usaha untuk menutupi atau mengurangi kekurangan dari satu jenis larutan fiksatif ini biasanya terus dibuat larutan fiksatif yang majemuk gitu ya. Jadi nanti ada larutan fiksatif tunggal, ada larutan fiksatif majemuk.
Untuk kesulitan penggunaan larutan fiksatif, ini fiksatif ideal sangat sulit ditemukan karena jaringan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Jadi di satu sisi memang kekurangan dari fiksatif itu sendiri ya, karena sifatnya yang hanya mungkin tunggal saja. Di satu sisi juga karena sel jaringan itu beragam gitu ya, beragam, sangat bermacam-macam, sehingga kalau mengandalkan satu jenis larutan fiksatif saja itu mungkin akan efektif pada jaringan A, tetapi mungkin akan kurang efektif pada jaringan B misalnya ya, sehingga itulah salah satu kendala dalam melakukan fiksasi. Dapat mengawetkan sel tertentu, tetapi melarutkan bahan sel yang lainnya. Nah, ini salah satu kekurangan larutan fiksatif ya. Kemudian bersifat mordan pada jaringan tertentu, tetapi mengganggu proses pewarnaan pada jaringan lainnya. Mordan itu apa ya? Saya menjernihkan apa ya? Coba nanti dicek lagi ya. Saya cek lagi. Padahal ini materinya juga sudah sering saya berikan ya, tapi ya faktor suka lupa lagi ya. Tidak ada larutan fiksatif tunggal yang ideal ya. Biasanya yang baik itu adalah larutan yang bersifat majemuk ya. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke. Kemudian mampu memfiksasi inti sel dengan baik misalnya ya. Namun mempunyai sifat yang lain yaitu cenderung menggabungkan jaringan misalnya. Nah ini ada pelarut atau larutan fiksatif asam asetat misalnya ya. Jadi ya seperti itu, ada kelebihannya, ada di sisi lain mempunyai kekurangan. Kemudian penetrabilitas jaringan yang buruk ya. Daya pengerasan jaringan kurang, daya awet nukleus rendah, tetapi ya jadi ada kekurangan banyak sekali, tetapi merupakan bahan pengawet dan mordan sitoplasma yang sangat baik ya. Ini adalah contohnya itu kalium dikromat ya. Jadi penetrasi ke dalam jaringannya itu tidak terlalu bagus gitu ya. Artinya lama gitu ya proses penetrasinya. Kemudian kemampuan untuk mengeraskan jaringan itu juga tidak terlalu bagus ya. Untuk daya awet. Halo? Halo? Daya awet nukleus juga rendah, tetapi kemampuan untuk sebagai bahan pengawet dan mordan sitoplasma ya, itu sangat baik ya. Contohnya adalah kalium dikromat. Ini saya coba buka lagi. Mordan itu artinya nantinya mempunyai kemampuan untuk menarik zat warna ya. Jadi mordan itu adalah salah satu sifat dari fiksatif yang mempunyai kemampuan untuk menarik zat warna dengan baik ya. Jadi sifat mordan itu adalah kemampuan menarik zat warna dengan baik. Kemudian kalau formalin ya dan glutaraldehid ini merupakan larutan fiksatif yang umum digunakan dalam bentuk larutan tunggal ya. Jadi ini paling umum kalau kalian kerja di lab hewan itu paling umum larutan fiksatif yang digunakan adalah formalin ya. Formalin ini cukup bagus penetrabilitasnya, kemudian juga kemampuan mengeraskan jaringan juga bagus gitu ya, tetapi ini kurang tahan lama ya. Salah satu kekurangannya itu kurang tahan lama. Artinya kalau material ataupun bagian dari jaringan yang sudah kita isolasi, kalau kita
awetkan, ya, kita fiksasi dengan formalin, ini dalam jangka waktu yang cukup lama itu biasanya jaringannya menjadi hancur, ya. Jaringannya menjadi hancur. Jadi kalau menggunakan formalin ini sebaiknya segera dilakukan tahapan pembuatan preparat yang selanjutnya, ya. Jadi di formalin ini sebaiknya tidak terlalu lama, ya, segera diproses selanjutnya. Kemudian formalin ini mudah menguap, ya. Jadi mudah menguap. Jadi harus ditutup rapat sekali untuk mempertahankan larutan fiksatif formalin ini tetap bisa istilahnya merendam bagian dari jaringan yang akan kita gunakan untuk preparasi. Nah, oke, baik. Coba kita, ini sudah sampai di slide 10 ya. Coba kita cek yang mungkin kesulitan absen dulu. Ya. Ini saya cek dulu. Masih kurang 6 orang ya. 6 orang yang belum bisa absen. Nah, ini ada Devi Raj Angeli. Halo Mbak Devi. Devi hadir Bapak. Hadir ya, baik. Ya, sudah saya absen. Lagi. Nah, Maria, Mbak Maria Salvia Khairunisa. Maria hadir Bapak. Ya, baik. Ya, sudah saya absenkan. Nggih, Pak. Ya, ya. Kemudian Mbak Dinsa Brilian Yolandita. Saya hadir Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kemudian siapa lagi? Ya. Salsabila Putri Khairunisa. Salsabila hadir Pak. Hadir, ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, ya, sama-sama. Oke. Ya, ada Anne Prismalis Tiana. Hadir Bapak. Hadir ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mbak Retno Robiatul. Ada? Mbak Retno belum ada. Baik, sudah ya, benar ya. Kurang 1 orang, tinggal Mbak Retno Robiatul saja. Silahkan nanti kalau sudah hadir langsung saja menyela, tidak apa-apa ya. Oke. Berarti kita lanjutkan lagi di sini ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Fiksatif yang baik biasanya terdiri dari larutan majemuk dengan kemampuan koagulan dan kemampuan non-koagulan sekaligus. Contohnya larutan campuran antara asam asetat dan kalium dikromat. Halo? Ini Retno Bapak. Oh ya, sebentar ya. Mohon maaf tadi kendala mau minta izin tapi nanti di akhirnya gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nggak apa-apa, sekarang aja. Nanti kalau waktunya habis malah saya nggak bisa ngabsenkan. Oke. Matur suwun Bapak. Ya, sami-sami. Sudah ya, sudah komplit ya. Baik,
kita lanjutkan lagi di sini. Nah, ini ya, jadi campuran antara asam asetat dan kalium dikromat yang digabung. Ini kalau tidak salah jadi bawang, ini namanya ya, larutan bawang atau koin. Oke, koagulan akan mengubah protein menjadi serat halus, menautkan antara protein agar tidak mengalami kerusakan. Sehingga parafin dapat dengan mudah diinfiltrasi Jadi sifat koagulan dari larutan fiksatif ini akan mengubah protein menjadi serat halus, ya, menautkan antar protein agar tidak rusak, ya. Jadi supaya proteinnya tidak terurai menjadi asam amino dan monomer-monomernya, sehingga nanti ketika dilakukan parafinasi, ya, atau parafin cair, ya, nah ini bisa masuk, ya, bisa masuk sampai ke dalam jaringan, ya, sehingga menjadi lebih stabil pada saat disayat, ya. Jadi salah satu tahapan dari proses pembuatan preparat nanti kan ada parafinasi, ya, atau pemasukan parafin cair masuk ke dalam jaringan, dan tujuannya adalah mengeluarkan zat cair, terutama, ya, komposisi airnya diusir itu keluar dari sel dan jaringan, digantikan oleh parafin ini. Nanti parafin cair ini akan mengeras, ya, dan mempertahankan posisi dari organel, ya, dari sel-selnya, ya, yang membentuk jaringan itu supaya tetap berada di posisinya, ya. Dapat dengan mudah diinfiltrasi sehingga jaringan menjadi lebih stabil pada saat disayat, ya. Infiltrasi parafin maksudnya, ya, masuk semua, sehingga nanti kalau dilakukan pemotongan dengan mikrotom, ya, pemotongan dengan mikrotom itu posisi dari organel-organelnya itu tetap karena sudah ditopang oleh parafin yang sudah mengeras tadi, ya. Nah, nanti setelah proses pemotongan kan ada diparafinasi, ya, jadi parafinnya akan kembali ditarik, ya, tetapi kan organel-organelnya sudah tertata, gitu, ya, nempel di gelas preparat, ya. Jadi sudah tidak pengaruh lagi ketika nanti parafinnya ditarik keluar lagi. Untuk sifat non-koagulan ini menimbulkan sedikit artefak, tetapi jika digunakan tunggal dapat menimbulkan inkonsistensi pada jaringan sehingga mengganggu proses infiltrasi maupun nanti embedding, ya. Jadi walaupun larutan majemuk ini nanti menimbulkan sedikit artefak, ya, jadi sedikit artefak itu sedikit seperti kotoran, gitu, ya, tetapi tidak akan menjadi masalah, ya, tidak akan menjadi masalah daripada digunakan larutan fiksatif tunggal yang justru nanti akan menimbulkan inkonsistensi pada jaringan, ya. Artinya jaringan itu bisa tidak stabil, ya. Strukturnya bisa berubah, gitu, ya. Kalau larutan yang digunakan adalah larutan tunggal yang tidak mempunyai sifat non-koagulan. Jadi tetap lebih bagus digunakan larutan majemuk, walaupun larutan majemuk tersebut nantinya akan mempunyai sifat non-koagulan yang nanti akan meninggalkan defek, ya, atau artefak pada preparat yang kita buat, tetapi masih istilahnya masih bisa dimaafkan, gitu, ya, tidak terlalu mengganggu. Daripada digunakan larutan tunggal yang nanti akan menyebabkan inkonsistensi bentuk maupun struktur maupun komposisi dari jaringan, ya, dari jaringan yang kita buat preparat.
memilih larutan fiksatif ini disesuaikan dengan jenis dan tujuan ya dari pengamatan yang akan dilakukan. Terus juga harus diperhatikan jenis sel dan jaringan yang akan difiksasi ya. Jadi kalau jaringannya itu mudah hancur, jangan gunakan formalin ya, hindari menggunakan formalin. Memahami efek negatif dan positif dari setiap larutan fiksatif ya. Memahami jenis larutan fiksatif yang digunakan untuk keperluan umum dan khusus ya. Terus saat ini paling sering digunakan di lab kita itu adalah boang ya, larutan fiksatifnya boang. Sesekali saja menggunakan formalin. Larutan fiksatif umum antara lain adalah formalin ya, formaldehid, kemudian glutaraldehid, etanol, asam asetat, asam pikrat, kalium dikromat, merkuri klorida, asam kromat, dan osmium tetroksida. Ini yang ini ya tunggal. Nah, larutan fiksatif Boin ya ini dia berisi formaldehid ya, jadi berisi formalin di dalamnya juga, ada asam pikrat dan asam asetat ya. Nah, masing-masing ini tentu saja sesuai dengan kemampuan larutan-larutan tunggal yang ada di dalamnya. Ya, misalnya formaldehid ini mampu memfiksasi sitoplasma dengan baik. Ya. Kemudian menghambat penetrasi parafin dalam jaringan. Fiksasi kromatin yang buruk. Ya, ini kerugiannya. Sedangkan keuntungannya adalah mampu memfiksasi sitoplasma dengan baik. Nah, asam pikrat ini keunggulannya adalah koagulasi sitoplasma yang baik, ya, dan asidofilik, ya, asidofilik. Nah, apalagi saya ini istilahnya. Memudahkan parafin untuk penetrasi jaringan, ya. Penetrasi, kemudian jaringan tetap lembut dan stabil, mampu memfiksasi kromatin. Ya, sedangkan kerugiannya mengerutkan jaringan dan membuat kromatin menjadi asidofilik. Kemudian untuk asam asetatnya ini keunggulannya mengurangi pengerutan jaringan inti dari sitoplasma. Tetapi kekurangannya ini dapat melarutkan sel atau menghancurkan sel. Nah ini saling menutupi gitu ya, saling menutupi. Melarutkan selnya ini bisa ditutupi oleh asam pikratnya yang mampu melakukan koagulasi sitoplasma dengan baik. Ya. Jadi dipertahankan semua yang ada di sitoplasma, baik itu organel maupun nukleus. Ya. Jadi ini kalau larutan majemuk itu nanti bisa saling menutupi, ya. Saling menutupi kekurangan. Nah, larutan fiksatif umum dan tujuannya, untuk tujuan penggunaan larutan fiksatif ini adalah untuk tujuan pengamatan masih belum jelas, anatomi komponen sel secara sederhana, kemudian pengamatan inklusi sel secara khusus, dan pengamatan histokimia. Dan tujuannya, oh ya, jadi kalau tujuannya untuk pengamatan yang masih belum jelas gitu ya, masih umum itu biasanya digunakan larutan formalin ya. Jadi formalin ini memang larutan yang paling umum ya, yang dianggap kerugiannya atau risikonya itu paling rendah ya. Risikonya itu agak dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi kalau asal digunakan dengan cepat gitu ya, maksudnya proses fiksasinya dengan formalin ini hanya digunakan dalam jangka waktu misalnya 1 hari 2 hari itu tidak masalah formalin ini ya. Jadi kalau 1 hari 2 hari kemudian diproses selanjutnya preparatnya ini tidak akan menimbulkan masalah menggunakan larutan fiksatif berupa formalin. Kemudian untuk tujuan anatomi komponen sel secara sederhana, ini bisa digunakan larutan formalin, komori, zenker, heli, ataupun boang, ya, atau boin. Untuk pengamatan inklusi sel secara khusus, ini digunakan, nah ini misalnya untuk
pengamatan nanti yang sampai ke menggunakan mikroskop elektron, nah itu nanti larutan fiksatifnya juga akan berbeda. Ya. Untuk pengamatan yang tujuannya mengamati secara inklusi sel, ya, secara khusus ini bisa digunakan larutan fiksatif jenis Carnoy, Fleming, Kempe, Heli, Sodin ataupun Regal. Ya. Untuk pengamatan histokimia ini bisa digunakan larutan fiksatifnya aldehid, aseton ataupun etanol. Untuk pengamatan histokimia bawang masih bisa ya digunakan. Jadi saya dulu juga melakukan preparasi dengan menggunakan pewarnaan histokimia untuk larutan fiksatifnya saya gunakan bawang, tidak masalah ya. Waktu itu preparat yang saya ambil adalah ovarium, ya, ovarium tikus. Jadi untuk histokimia ini sebenarnya pembuatan preparat biasa saja ya, sama dengan metode mikroteknik ya, cuma nanti proses pewarnaannya saja yang beda ya. Kalau pewarnaan mikroteknik itu kan zat warna yang digunakan umumnya misalnya udah biasa ya, itu ya pewarnaan hematoksilin eosin misalnya ya dengan itu. Tetapi kalau untuk histokimia ini pewarnaannya menggunakan zat warna khusus yang menggunakan prinsip antigen antibodi ya. Dan nanti antibodinya diberi label ya, labelnya itu nanti bisa berupa zat warna yang berpendar istilahnya ya, yang bisa berfluoresen. Jadi untuk histokimia ini sama saja, cuman zat warna yang digunakan berbeda. Nah ini contoh fiksatif tunggal ya, ada asam asetat, aseton, alkohol dan sebagainya ini ya, sampikrat. Kemudian untuk yang fiksatif majemuk ini ada larutan Muller, ada Ort, ada Zenker, ada Heli, ya, ada Heidenhain, Lavdowski, ya, kemudian larutan Mann. Ya. Saya juga agak asing ini ya, tetapi ini kalau mau buat bisa ya. Ini biasanya yang pintar buat teknisi ya, Mas Aan gitu ya. Dulu di lab hewan itu ada teknisi senior ya, tapi sudah purna tugas itu Mbak Emilia Sunarti namanya ya. Itu beliau sangat expert di bidang pembuatan larutan majemuk seperti ini ya, karena memang dikursuskan ya dari biologi, dari departemen dulu memang pernah dikursuskan. Kemudian larutan fiksatif yang lain ini ada Poang, ada Alien B, ada Gilson ya dan sebagainya ya. Nah, ini adalah komponen penyusunnya ya. Kalau Poang itu tersusun atas asam pikret 75 mili, formalin 20 mili dan asam asetat glasial 5 mili. Jadi lumayan mudah untuk buatnya. Tapi kalau misalnya kita mau beli larutan bawang yang jadi ya ada ya. Jadi di toko-toko kimia itu kalau mau beli larutan bawang yang sudah jadi ya ada ya. Tapi kalau kita mau buat sendiri dengan mencampur ya bahan-bahan ini juga bisa. Ya. Kemudian ada Carnoy, ya, ada Ava dan sebagainya. Ya, nanti silakan kalau tertarik dibaca sendiri PPT-nya. Nah untuk pertimbangan penggunaan larutan fiksatif ini memperhatikan tujuan pengamatan dalam pembuatan preparat histologi, kemudian efek pemerasan jaringan yang ditimbulkan oleh larutan fiksatif, volume larutan fiksatif yang digunakan, waktu perendaman jaringan. Ya. Oke, sudah selesai ya.
Maaf agak cepat-cepat soalnya saya mau ngajar lagi fisiologi ikan habis ini. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk ini besok ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja slide-nya. Untuk cara melakukan fiksasi seperti maserasi dan sebagainya kita bahas minggu depan. Silakan ada yang mau ditanyakan. Pak, Baik, saya kalau- ingin bertanya. Ya, silakan Mas. Ya. Untuk penggunaan larutan fiksasi ada yang disesuaikan dengan tekstur yang ingin difiksasi tidak ya Pak? Oh ya, harus itu. Harus ya. Jadi harus salah satu pertimbangan pemilihan larutan fiksatif itu harus disesuaikan dengan tekstur jaringan ya. Kan tentu akan beda misalnya yang mau dia fiksasi itu jaringan tulang ya dengan jaringan misalnya organ hepar ya, organ hepar yang sangat rapuh gitu ya, atau mungkin paru-paru ya yang sangat rapuh. Tentu akan sangat berbeda pemilihan larutannya, larutan fiksatifnya. Gitu Mas? Baik Pak, terima kasih untuk Ya. jawabannya. Ya. Nah, untuk tahu sifat-sifat larutan fiksatif ya harus dibaca ya, harus dibaca keterangannya. Larutan fiksatif ini bersifat ini kan nanti akan bisa cocoknya dipakai untuk jaringan yang teksturnya seperti apa. Gitu ya. Baik. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Halo Pak, saya Maria Salvia izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Ya Pak, saya izin bertanya. Dalam melakukan suatu penelitian, misalnya seperti itu kan barangkali butuh perlakuan sebelum dilakukan fiksatif seperti itu ya Pak, seperti misalnya Ya. penimbangan atau pengukuran seperti itu Pak. Nah itu menyebabkan waktu untuk fiksasi itu tertunda seperti itu Pak. Nah apabila jaringan itu mengalami kekurutan misalnya sedikit atau sedikit kekerutan seperti itu gampangnya Pak. Nah itu apakah bisa dikatakan sudah mengalami kerusakan Pak? Terima kasih Pak. Memang kerja harus cepat ya, kerja harus cepat, usahakan tidak sampai terjadi pengerutan. Tetapi ya nanti masalah dinyatakan sudah mengalami kerusakan atau tidak ya setelah preparat itu jadi ya, setelah kita amati di bawah mikroskop gitu ya. Tapi kalau hanya pengerutannya mungkin tidak sampai mungkin 20% atau 25%, masih asal ini ya tujuan dari pembuatan preparatnya itu nantinya apa gitu ya. Kalau misalnya hanya untuk mengamati bentuk ya atau strukturnya seperti apa gitu ya. Pengerutan kecil saja mungkin masih bisa dimaafkan ya. Artinya yang penting hasilnya bagus gitu ya, prosesnya tidak terjadi kerusakan lagi, kesalahan lagi dalam melakukan tahapan dalam pembuatan preparat itu, misalnya dalam hal pemotongan ya, pemotongan menggunakan mikrotom itu harus bagus gitu ya. Nah itu kemungkinan nanti akan terlihat kok, misalnya pengerutan itu terjadinya karena proses fiksasi atau karena tahapan dalam melakukan tahapan pembuatan preparat ya, misalnya pada saat memotong itu ternyata pisaunya kurang tajam gitu ya, sehingga menyebabkan misalnya selnya itu jadi membrannya itu misalnya jadi seperti agak terpotong gitu misalnya ya, kelihatan terpotong itu tidak nyambung. Nah itu kalau yang sudah expert itu melihat preparat hasilnya itu ya yang sudah diwarnai dan sebagainya itu sudah tahu, oh ini karena ini apa pisau mikrotomnya kurang tajam misalnya seperti itu. Atau salah satu lagi kesalahan biasanya ya cara menaruh pita ya, menempelkan pita preparat yang sudah tipis-tipis itu ya semikrotom itu kadang kurang bagus cara menempelkannya pada gelas preparat ya, sehingga kadang melipat ya, kadang melipat. Nah itu pun sebenarnya bisa secara gampang gitu ya diamati, oh ini karena tadi waktu menempelkan preparatnya itu kurang bagus ya, tidak benar-benar terlentang gitu, tapi ada sebagian yang melipat. Dan itu pun
sebenarnya tidak menjadi masalah juga ya, sesuai dengan tujuan dari pengamatannya. Ya, kalau hanya untuk mengamati organel kan hanya melipat sedikit tidak masalah. Tetapi kalau tujuan pengamatannya atau pembuatan preparannya itu untuk mengukur misalnya ya, mengukur diameter dari sel misalnya, nah itu akan jadi masalah ya kalau terjadi pelipatan atau terpotongnya bagian dari sel gitu ya, atau selnya sudah mengkerut, itu akan jadi masalah ya. Jadi dilihat tujuannya ya, tujuan pembuatan preparatnya apa. Kalau hanya sekedar mengamati organelnya, mungkin proses pengerutan tidak akan jadi masalah. Tapi kalau untuk mengukur diameter dan sebagainya, nah itu baru jadi masalah. Itu ya Mbak. Jadi sebaiknya dilakukan secara cepat memang supaya tidak terjadi pengerutan. Tapi kalaupun terjadi pengerutan, kalau tujuan pembuatan preparat itu hanya untuk mengamati organel, itu tidak akan jadi masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya, ya sama-sama. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu kuliahnya untuk pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi cara melakukan fiksasi. Ya, baik, kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.